Qul law sya'allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bihi. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya enggak, enggak kok kesenangan istilahnya gitu ya. Enggak kok keenaan aku menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Kalau Allah berkehendak gitu ya aku enggak membacakan ke kalian. Kalau Allah berkehendak gitu ya aku enggak memberitahu kalian tentang isi Quran ini, ya, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang hukum halal haram. Enggak, aku juga enggak punya kepentingan apa-apa memberitahu itu. Makanya di ayat yang sebelumnya kemarin kan Nabi Muhammad kan menyampaikan kalimat bahwa illa wahyu yuha. Aku itu tidak menyampaikan apa-apa kecuali apa yang Allah wahyukan kepadaku, kata Allah. Kan gitu. Jadi tidak ada yang ku sampaikan ini kok terus karepku sendiri, itu tidak ada. Semuanya itu adalah karena wahyu Allah kepada. Nah di ayat ini tuh memperjelas itu, gitu. Memperjelas bahwa ya kalau Allah menghendaki sebenarnya aku juga nggak akan diperintah untuk membacakan kepada kalian. Kalau Allah menghendaki, aku juga nggak akan diperintah Allah memberitahu kalian tentang adanya pertanyaanku. Nggak ada suara Mbak Afi. Jadi perintah untuk menjelaskan Al-Quran, perintah untuk menerangkan secara tegas hukum-hukum dan lain sebagainya, itu semuanya dari Allah. Sementara kamu tidak percaya, faqad labithtu fikum umuran min qablihi. Padahal aku ya sudah netap bersama kalian sekian tahun, sekian lama, beberapa masa. Kamu juga tahu seluk-belukku, watak-watak watukku gitu kan. Udah tahu kamu itu. Kan kemarin di ayat sebelumnya juga dijelaskan kan. Kamu mengenal Muhammad itu seperti kamu mengenal anak kandungmu sendiri, seperti mengenal keluargamu sendiri kan gitu kan. Sudah ada dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya eh, nggak ada kamu punya alasan untuk meragukan kebenaran Al-Quran yang dibawa seorang Muhammad, itu nggak ada. Karena memang kamu nggak punya alasan lain kecuali ya kedengkian. Kamu nggak punya alasan lain kecuali ya kamu memang tidak suka, tidak cocok dengan nafsumu. Ayat-ayat Allah itu tidak cocok dengan nafsumu, itu aja. Gitu. Karena itu tadi, kamu mengenal mereka, mengenal para rasul itu seperti kamu mengenal apa diri kamu sendiri. Karena memang mereka, para rasul itu, terutama Rasulullah Muhammad SAW, sudah menetap, sudah tinggal di sekitarmu itu sejak kecil. Kamu juga mengenalnya, apakah dia seorang pendusta, kan gitu, seorang yang suka apa pagi ngomong A, sore ngomong C, apakah dia seorang yang ambisius dengan kekuasaan, apakah dia seorang yang, itu kan semuanya sudah jelas terang gitu loh. Nah, berarti memang kamu tidak suka, itu tidak cocok dengan ayat-ayat Allah ini, kayak bukan karena Muhammadnya,
Muhammadnya jelek atau apa, enggak. Berarti kamu memang ya tidak suka dengan apa yang dibawa Muhammad itu. Lalu Muhammad yang kamu cari-cari kesalahannya, gitu. Yang bodoh lah, yang apalah, dan lain sebagainya. Afala taqilun, apakah kalian tidak juga mengerti? Faman maka siapakah adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul mujrimun. Lalu misalnya begini, kalian masih mengada-adakan ritual-ritual, ajaran-ajaran selain ajaran yang Allah bikin. Kamu membuat-buat, mengada-adakan sesuatu di luar apa yang Allah sudah perintahkan. Nabi Isa tidak memerintahkan umatnya untuk menyembahnya atau menjadikan dia sebagai Tuhan. Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan bahwa Allah melahirkan anak lewat Bunda Maria misalnya. Tidak ada begitu. Kok kamu ada ini itu dari mana konsepnya? Allah juga tidak pernah dalam kitab Taurat itu mengajarkan bahwa Uzair itu anak Allah. Tidak ada. Tidak ada begitu. Juga tidak memerintah kamu, wahai Samiri, untuk kemudian membuat wasilah berupa patung sapi. Tidak ada. Demikian pula, wahai kaum Mekah, Ka'bah itu dulu memang untuk fokus sebagai titik koordinat menyembah kepada Allah, bukan menyembah Ka'bahnya. Lah kok terus kemudian kamu kasih patung-patung di sana sini untuk kamu katanya biar supaya lebih khusyuk dengan justifikasi masih tetap menyembah Allah. Siapa yang ngajarin gitu dulu? Siapa? Sama Nabi Muhammad enggak ya? Iya. Kenapa Roy memang? Jadi semua itu menjadi satu apa ya? Satu pertanyaan retorik dari Allah. Siapa yang lebih zalim dari yang kayak gitu-gitu? Mengada-adakan apa yang tidak Allah ajarkan. Alallahi kadiban, membuat kedustaan-kedustaan. Nanti kita tarik ke zaman sekarang ya. Ya kan? Itu bahaya loh ya, bahaya besar itu. Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa barang siapa yang membuat-buat sesuatu atas namaku, misalnya Nabi itu membolehkan hal-hal kayak gini misalnya gitu. Itu kata Nabi, ambillah tempatnya di neraka. Ambillah satu tempat buatnya di neraka. Nah, coba nanti kita lihat sekarang. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat mereka. Tapi gini itu loh ya. Misalnya orang-orang Mekah ya, atau orang-orang pagan Majusi di Persia, Iran sekarang itu ya. Dulu kan penyembah api ya. Kalau mereka dibilang api tidak memberi manfaat gitu ya enggak terima mereka. Oh, memberi manfaat kok. Kan gitu. Mereka kan penyembah api ya. Jadi mereka suka membakar api lalu mengelilinginya kemudian bernyanyi-nyanyi. Pokoknya hati-hati kalau bikin acara-acara yang modelnya kayak gitu itu. Iya, nyanyi-nyanyi apalagi api kemudian make a wish ya kan? Memberi apa? Oh, mengganggu. Gabok. Jadi ada hal-hal yang tanpa kita sadari ternyata meniru perilaku orang-orang dahulu. Mereka mungkin menganggap api itu sebagai sumber energi, toh. Sehingga pelan namun pasti digiring setan untuk membuat ini berarti sumber energi ini, ya inilah Tuhan. Setidaknya inilah representasi Tuhan yang layak kita kemudian menjadikan dia sebagai simbolisasi keberadaan Tuhan. Lalu menyembahlah api, apa matahari sebagai sumber energi, lalu mereka menyembahlah matahari, gitu kan? Atau yang mendewakan apa statuta tertentu gitu, statut
apa statu kan, patung-patung tertentu. Nah, mereka pasti punya alasan, itu pasti kenapa mereka melakukan itu. Tetapi yang paling pasti Allah tidak memberikan hak kepada benda-benda itu untuk memberikan manfaat dan mudarat. Cuma dulur, kalau itu dilakukan berkali-kali, kadang menjadi sugesti. Loh iya, gitu loh. Disugestiin, terus kemudian si setan dan jin itu berperilaku gitu misalnya ya. Sampean eh, ada pohon besar di perempatan jalan di sebuah desa gitu ya. Lalu karena memang pohon itu sudah sekian ratus tahun dianggap keramat, sehingga kalau ada orang mau punya hajat ya mesti minta izin ke situ dulu, mau bangun rumah minta izin ke situ dulu, desa mau punya hajatan bangun jalan ya bikin selamatan di situ dulu. Katanya minta apa? Minta restu sama sing bau rekso. Nah, kan gitu. Iya wajar gitu. Nah, suatu saat misalnya ada yang kemudian punya gawe, punya hajat, kelupaan untuk minta izin ke situ gitu. Tiba-tiba benar-benar sakit gitu atau benar-benar hujan deras sehingga acaranya itu murat-marit gitu. Wah, langsung wis nah kan. Nggak minta izin sama mbahnya kok. Gitu. Sama siapa? Nyanyi blorong kok gitu kan. Sehingga ya hal kayak gitu memberi sugesti yang berlebih tambah wis gitu loh. Iya. Dan bangsa ini sejak lama memang gampang banget dibodoh-bodohin kayak gitu. Oke. Nah, tidak hanya bangsa ini ternyata di masa lalu itu juga terjadi. Apa ketika mereka diingatkan wa yaquluna, mereka berkata gini, haula isyufa'auna indallah. Loh, mereka-mereka itu nanti yang akan memberi kita kemudahan syafaat atau pertolongan di hadapan Allah. Jadi di mereka itu masih merasa bahwa mereka tidak menyembah itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara saja untuk mendapatkan apa kedekatan, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Gitu. Sehingga halo, Halo, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. dimatiin ya mikrofonnya Mbak Nini Yuliani, Lampung Tengah. Oh iya, maaf Gus. Lampung Tengah, Lampung Tengah, Lampung Tengah, Lampung Tengah, Mas Yasin dan kawan-kawan, dimatiin mikrofonnya tuh. Jadinya gitu. Jadi ini yang menurut Recording saya in progress. harus benar-benar kita jadikan apa ya, kaca sampai hari ini gitu. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Dia mau memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak tahu gitu di langit dan di bumi. Jadi ini loh Gusti ada apa ya, Nyi Blorong yang sebenarnya dia juga bisa jadi wakilmu untuk kami puji-puji, untuk kami larung di lautnya. Gusti Allah tidak tahu toh. Nah ini saya beritahu, ternyata ada loh Gusti yang bisa jadi wakilmu untuk menjadi tangan-tangan kekuasaanmu di bidang rezeki, di bidang jodoh, di bidang ini ada loh ya Allah, kan gitu kita ini. Nah cilakanya itu loh dulur, cilakanya ya Allah sampai hari ini saya itu kadang apa masih banyak gitu loh dulur-dulur Muslim yang kerengkelan itu apa ya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu mau repot-repot nyarikan dalil itu loh, pembenar untuk ritual-ritual yang sama sekali memang tidak ada tuntunan dalam Islam. Dan bahkan tuntunan ada di masa lalu sudah dibersihin sama Islam gitu. Ada di masa para wali sudah mulai dibersihin
Sekarang justru dihidup-hidupin, dihidup-hidupkan atas nama merawat tradisi dan lain sebagainya. Padahal sudah tidak ada. Gitu. Tapi malah dihidup-hidupin. Sesuatu yang ya sifatnya sama dengan mereka mengatakan begitu, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka masih menyebut Allah loh. Jadi bukan kok mereka itu menyekutukan Allah itu terus mengganti Allah dengan barang-barang itu, dengan kepercayaan-kepercayaan itu, enggak. Nah, enggak bodoh tadi dengan orang-orang sekarang. Mereka bahkan menyebut Al-Fatihah loh ketika melakukan itu. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama dan sholawat. Semoga sesajen larung kita ini diterima oleh penguasa Laut Selatan. Duh, kayak gitu. Gimana coba? Terus doa di situ. Lah orang ya, oh berarti boleh nih. Oh berarti gak apa-apa, ada hukumnya. Udah, nanti ketika ada yang mengkritik itu, udahlah jangan bawa-bawa agama. Ada yang mengkritik itu, malah yang ngerti agama ini tuh termasuk kearifan lokal. Repot sudah. Makanya saya dan sampean ini hidup di masa yang sebenarnya kembali kepada masa yang dihadapi Rasulullah dulu. Iya. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan itu. Tidak merasa menyekutukan, tapi ya mereka merasanya ya baik-baik saja, tidak ada sekutu-sekutu apa gitu. Dan itu ternyata sudah terjadi juga di zaman dahulu. Jadi mereka yang nggak merasa menyekutukan, mereka merasa baik-baik saja, mereka hanya butuh semacam penghubung syufa'auna indallah katanya. Nah, kalau sudah kayak gitu terus gimana tuh? Makanya saya dan sampean itu perlu mempertajam intuisi batin kita, terutama kesungguhan kita di dalam memahami dan mengikuti Islam yang apa adanya ini, bukan yang diada-adanya, gitu ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Mohon maaf, Gus. Ya, silakan. Mengenai yang disampaikan Gus tadi, sampai sekarang pun masih ada itu, teman-teman misalnya ada masih sholatnya juga tekun, tapi masih apa, masih percaya hal atau apa itu masih mendulukan apa itu Gus, ngasih sesajen di kompornya supaya tidak diganggu sama yang nunggu apa dapurnya itu Gus, katanya masih ada hal-hal seperti itu. Terus kalau Jumat Legi itu masih ngasih kopi atau apa di kamar itu katanya ngasih leluhurnya gitu. Itu gimana Gus caranya ngasih tahu tuh, pasti orangnya kan nggak mungkin mau menerima gitu loh Gus. Nah, gimana caranya kita memberitahunya gitu loh Gus. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Jadi sampaikan saja gini Bu Mesti. Jadi memang Islam datang di Mekah itu kan ratusan atau ribuan tahun setelah umat itu menjalani praktek yang salah tentang cara menyembah Tuhan. Mereka yang melakukan hal-hal yang seperti itulah. Lalu Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu membersihkan itu semua. Enggak ada pakai gitu. Sudah, kalau kamu mau masak ya cukup dengan bismillah, menyebut asma Allah, meminta keberkahan, keselamatan.
nggak ada sesajen apa-apa, nggak ada. Kalau kamu mau lebih khusyuk, ya sudah wudhu, sholat duha. Sudah ada tuntunannya. Bagaimana meminta semua itu tadi dan kepada siapa? Jelas Islam. Demikian pula agama sebelumnya. Sebelumnya itu ada klenik-klenik kayak gitu. Lalu Nabi Isa datang membawa agama tauhid, ya kan, untuk penyembahan kepada Allah. Sudah klenik-klenik itu sikat semua. Demikian pula sebelumnya Nabi Musa, yang dilawan malah tukang-tukang sihir yang sudah jelas-jelas begitu itu. Nah, setelah Rasulullah Muhammad SAW dibersihin sudah 100% wis halal musyrik itu. Jadi persis wis lah, nggak ada beda. Nah, wis Nabi Muhammad benar-benar membersihkan cara beribadah umat. Sudah, semua yang sekarang ada itu dulu sudah dibersihin Rasulullah. Yes, persis gitu-gitu, sama. Tentang hari-hari, tentang pilihan dengan cara hitung-hitungan, itu ada semua sejak zaman Nabi, dihapusin semua sama Nabi. Sudah. Nah, terus kita dikarunia Allah berupa agama, yakni aturan hidup, the way of life, yang Allah sudah jelas berikan ini loh, gitu kan? Ittabi'uni, gitu kan? Kata Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah jalanku. Gitu kan? Demikian pula cara beribadah, cara muamalah, semuanya ikutilah aku, selamat. Nah, sudah begitu. Bahkan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Menikahlah kamu, berumah tanggalah kamu, makanlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Cari rizkilah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Sudah. Semuanya sudah jelas, terang, gamblang, enak, gampang untuk diikuti. Islam itu ibarat nasi putih, lauk telur. Mudah sekali mengunyahnya. Tinggal makan. Sudah disuguhkan, sudah dimasakkan. Nah, terus kita. Cuma memang Islam itu datang di Nusantara ini. Itu kan sebelumnya banyak agama-agama lainnya. Dan juga isme-isme yang lain. Bukan hanya agama, isme juga ya. Ada Hindu juga ada duluan di sini, Buddha duluan di sini, kemudian ada isme-isme, mulai animisme, dinamisme, ya kan, yang mulai menyembah roh sampai menyembah benda-benda, patung, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu sudah sejak dulu. Nah, Islam datang sama dengan yang dilakukan di Mekah dulu. Islam datang untuk membersihkan itu, cuma memang cara yang dipakai oleh para wali itu pelan, melalui akulturisasi, pembauan budaya pelan namun pasti. Tapi yang paling pasti adalah tujuan akhir dari para wali pasti sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, membersihkan semua itu. Dan alhamdulillah sudah sangat bersih. Tidak ada dulu kan setiap rumah manusia di Indonesia ini kan rata-rata ada tempat pemujaan. Nah sekarang coba mana umat Islam yang di rumahnya ada begitu? Sudah tidak ada. Semuanya sudah dibersihin oleh dakwanya para wali. Nah prakteknya ini yang kadang masih tersisa. Nah sekarang kita mau untuk tetap menyisakan itu atau melanjutkan tuntasnya dakwah para wali itu. Seperti halnya para Rasulullah Muhammad SAW. Mudah kok gitu loh. Islam itu tidak mempersulit diri kita dengan banyak perantara-perantara. Islam itu memudahkan kita. Itulah yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yuridukumul usra. Jadi Allah tidak menginginkan kamu kemudahan, kesusahan. Tapi Allah itu yuridukumul yusra. Allah menginginkan kamu itu mudah. Nah, jadi nggak usah repot-repot. Kalau kamu ingin kelancaran usaha, langsung kepada Allah. Kemudian bekerja keras.
Kalau kamu ingin makananmu nanti diberkahi, langsung. Kalau kamu takut nanti ada kecelakaan atau apa, diganggu siapa, diganggu jin, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada ayatnya. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas. Jadi saya ajak bicara ke sana supaya umat ini sadar bahwa agama ini telah memberikan kelengkapan dan kemudahan untuk menyembahnya, gitu loh. Dan ayo diajak untuk tidak merasa berdosa ketika meninggalkan apa yang tidak diajarkan Islam. Itu loh. Kadang masih merasa bagaimana nanti ini kan tradisi. Padahal kata Allah, apa yang diajarkan jika memang tidak Allah restui, itu nanti di akhirat tidak akan memberi mudarat dan manfaat apapun. Gitu loh. Orang-orang Mekah saat itu ya tawakut nanti kalau meninggalkan tradisi nanti ada kecelakaan ya tawakut. Tapi keimanan yang membuat kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat Muslim menghilangkan seluruh kepercayaan-kepercayaan itu, menghilangkan seluruh emosi yang dibangun, sugesti-sugesti dihilangkan semua, ya hilang beneran. Sama manusia ini kalau dulu ada ketika viral Ponari Sweet dengan dimasukkan batunya Ponari ke dalam batu, orang tersugesti semua kan. Oh itu membawa berkah. Kalau aku begitu orang sudah tidak tersugesti lagi, nggak laku sudah. Ya begitu itu. Jadi kalau manusia mau tidak tersugesti, ya gampang. Ya jangan tersugesti. Sugesti kita dengan Allah gitu. Okay. Ada lagi? Izin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Gus tentang istighosa. Sebenarnya istighosa itu apa? Terus apakah istighosa itu ada tuntunannya dilakukan oleh Rasul ataupun para sahabat? Ngapunten Gus. Jadi apa sih istighosa? Istighosa itu maknanya kan doa bersama yang bertujuan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Istighosa biasanya itu dilakukan ketika sedang mengalami kesulitan, baik dalam hal urusan dunia maupun urusan akhirat. Istighosa itu dari bahasa Arab ya, makna aslinya istighosa itu bahasa Arab itu. Istighosa itu dari kata al-ghaus yang berarti meminta pertolongan. Al-ghaus pakai fa ya. Minta pertolongan. Ya, biasanya dilakukan dengan baca doa, baca sholawat, wirid, dzikir, terutama yang banyak istighfar. Nah, istighosa sendiri bisa dilakukan bersama-sama maupun sendiri. Apakah istighosa pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ya kalau dilakukan dalam bentuk seperti di panggung-panggung yang memang belum ada apa tuntunannya. Tapi dulur-dulur yang melakukan istighosa merasa bahwa ya memang di masa Rasulullah tidak ada panggung, tapi Rasulullah juga sering berdoa bersama-sama gitu. Nah, satu dasar di antara bentuk istighosa sebenarnya ya. Bentuk istighosa itu adalah ketika manusia melakukan sholat istisqa, itu kan satu di antara berdoa bersama kepada Allah. Kalau itu kan jelas tuntunannya. Mungkin mengkiaskan ke situ ya, dulur-dulur itu. Jadi mungkin mengkiaskan kepada kebolehan untuk berdoa bersama ya dalam satu forum dan sebagainya. Jadi ada juga yang dipakai itu ada doa tentang istighosa itu biasanya dulur-dulur memakai surat Al-Anfal ayat 9, kemudian surat Al-Qasas ayat 15. Itu kan
ada kalimat di dalamnya itu idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, itu artinya begitu. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, yang artinya ingatlah wahai Muhammad ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu dia mengabulkan permohonanmu. Itu pakai jadi kalimat istaghits itu idz tastaghitsuna itu adalah dimaknai sebagai istighosa. Nah, yang kedua juga dalam surat Al-Qasas itu menceritakan tentang Bani Israel itu. Jadi, tapi kalau kemudian dalam hadis dijelaskan Rasulullah melakukan itu ya memang tidak ada gitu ya. Tapi kepada hal-hal semacam khilafiyah semacam itu ya sampean Mas Wahyu dan banyak dulur-dulur ya kalau lana maluna walakum a'malukum. Kalau memang dulur-dulur yang melakukan itu merasa memiliki dalil tentang itu ya monggo. Kalau sampean merasa tidak memiliki dalil tentang itu ya nggak usah melakukan. Itu aja. Nggak usah dipertentangkan. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan antara tradisi dan sunnah Rasul ya Gus ya. Karena bagaimanapun kita sebagai Muslim tetap ingin lurus melaksanakan sunnah Rasul. Tapi nggak lepas karena tradisi di masyarakat, di keluarga itu masih melekat. Lantas bagaimana kita mensikapi hal itu? Apakah kita cukup beramar ma'ruf nahi munkar di keluarga sendiri, mengingat mungkin keluarga yang lain mungkin masih lekat dengan tradisi yang boleh dibilang masih berbau-bau syirik itu Gus. Jadi apakah udah masing-masing, yang penting saya, anak-anak dan keluarga tidak melaksanakan, walaupun mereka seperti itu biarin. Lantas yang kedua nih, ada halnya ini yang masih sampai saat ini berjalan seperti pernikahan Gus ya, karena ada adat ini yang mana sebelum pelaksanaan itu mereka mengambil air sumur di 7 sumur gitu Gus ya, karena kalau tidak itu nanti ada hal-hal yang tidak baik. Lantas bagaimana mensikapi itu? Apakah itu juga boleh dibilang udah bernuansa kemusyrikan atau bagaimana Gus ya? Seperti ada mitoni, ada nujubulani, itu yang acap kali dikaitkan dengan hal-hal yang tadi itu mensugestikan kalau tidak melakukan maka tidak aman dan lain sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya Gus. Assalamualaikum. Jadi sama ya dengan apa yang sudah sering sekali saya sampaikan. Jawabannya sama. Jadi kita dakma yuribuka ilama la yuribuka. Jadi kita itu beribadah, hidup, bermuamalah, semuanya Islam itu secara kamilatun itu sudah diturunkan dengan sempurna. Kita enak sudah diberi Allah Quran dan hadis ini. Bahkan Rasulullah sendiri pun memberi satu jaminan. Jadi taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kalian itu 2 pusaka warisan itu, 2 urusan, 2 perkara, yakni Quran dan hadis. Fa in tamassaktum bihima, jika kamu berpegang teguh pada dua-duanya itu, 2 guidebook itu, 2 guideline itu, lantadillu abada, kamu nggak akan pernah tersesat selamanya. Wis wena. Saya nggak akan bicara satu persatu ritual-ritual karena ada banyak sekali, mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Ya, tidak akan bicara satu persatu karena sama saja. Artinya kalau kita sudah memilih Islam sebagai raditu Islam Madinah,
aku telah rela agama Islam ini sebagai agamamu, kata Allah, berarti ya sudah, kita itu juga sudah berikrar gitu. Makanya kalimat kita kan gini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita itu sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu sudah nurut Allah, milik Allah. Sudah, jadi saya nggak akan bicara satu persatu sesuatu yang sifatnya ini, itu gitu ya. Tapi semuanya lah. Jadi lalu bagaimana kita bersikap ya sudah, kita hidup ini singkat, life is short. Nggak usah terlalu banyak mikirkan kanan kiri, kita fokus pada diri sendiri. Kita fokus pada bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena jangankan mikir orang lain, mikir menyelamatkan diri sendiri, sudah selamat aja udah hebat ya. Syukur kalau kita dimampukan Allah untuk kemudian juga menjadi kepanjangan tangan para nabi untuk menyelamatkan dulur lain. Tapi kalau tidak mampu, ketimbang kita sering menyoroti orang, ayo kita fokus pada itu tadi. Benar tadi Pak Anissa bilang bahwa yes, keluarga kita, diri kita, itu nanti bisa selamat. Sudah seperti dalam surat Ar-Ra'd, udah hebat sekali. Ya kan? Tapi ya dengan kuat ya, supaya kita tidak gampang terpengaruh lagi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Hari Sabtu seru. Meskipun cuacanya mendung, tapi jangan lupa minum air hangat supaya tetap semangat. Oke, Pak Jo. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allah memberkati kita dalam segala mustaqim ila akhiri khair. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lam tawallayta wa barik lana. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma tawafana al-bala wa ba'da al-ashir. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma nafa'na. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allah ta'ala na baba rahmatika Allahumma anzilna. Allahumma afrigana sabra sabili mana nafsun wa kafir. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badarki syaqwa sirrul syamatatil a'lam. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Amin. Rabbi ighfir li wa li wa li azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama.